Oke, sebelum kita mulai, silakan dipimpin salah satu untuk berdoa. Ketua kelasnya yang memimpin. Pak duduk ya, berdoa mulai. Tadi di awal Pak Tu sudah melakukan pengecekan untuk presensi kalian di Google Classroom. Kelihatannya masih ada beberapa siswa yang belum masuk ya di Google Classroom, di Google Meet ini. Jadi nanti tolong diingatkan untuk teman-temannya yang belum masuk. Kemudian kita doakan juga dari teman-temannya yang mungkin belum masuk di Google Meet ini agar segera bisa bergabung dan semoga diberikan keselamatan ya untuk segera bisa bergabung bersama kita untuk belajar. Baik anak-anak, karena di sini proses belajar kita masih dalam bentuk daring ya. Jadi Pak Tio perlu mengingatkan terkait K3 dalam proses belajar dalam jaringan ini. Jadi kesehatan dalam keselamatan kerja kalian harus diperhatikan ya. Karena di sini kita masih menggunakan media daring, otomatis di sini proses belajarnya masih menggunakan laptop ataupun HP ya. Setelah mengamati sebuah video ya tentang sistem otot dan tulang, jadi kalian sudah didik dapat mengetahui tentang anatomi sistem otot dan benar. Kemudian tujuannya kedua adalah setelah mengamati video penjelasan anatomi fisiologi sistem tulang dan otot, kalian dapat mengetahui proses pembentukan otot dan tulang. Tadi sudah dijelaskan juga. Baik, kira-kira terkait materi kita terkait anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal, ayo ada yang bisa menjelaskan terkait anatomi fisiologi itu apa sih nanti, organ-organ apa sih yang akan kita pelajari? Silakan, mungkin Futi yang mau menyebutkan organ apa saja yang nanti akan kita tulang, Pak. Oke, mungkin ada yang bisa menambah kira-kira organ otot itu terdapat di bagian tubuh kita mana saja sih? Mungkin Dela? Di seluruh tubuh. Oke, jadi terima kasih Dela dan Huti yang sudah menjelaskan. Jadi untuk otot itu ada di seluruh tubuh manusia ya. Jadi kurang lebih sekitar 80% tubuh kita itu yang menyokong atau yang menggerakkan itu adalah dari sistem kerja otot. Di dalam sistem muskuloskeletal itu selain otot adanya tulang, ya kan? Oke. Kalau Bapak boleh mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, kira-kira fungsi otot itu yang kalian tahu apa? Sebagai organ penggerak. Oke, terima kasih Agilia. Jadi salah satu fungsi tulang itu adalah untuk sebagai organ penggerak ya. Salah satu fungsi tulang kita itu adalah selain untuk menggerakkan tubuh kita, jadi tulang itu juga sebagai pelindung dalam tubuh kita. Ya, contoh adalah organ-organ internal seperti jantung, paru-paru, itu juga sebagai yang melindungi adalah tulang manusia. Baik, terima kasih yang sudah mengawali. Berarti di sini materi atau modul ajar Bapak yang sudah saya kirim ke Google Classroom itu sudah kalian baca. Jadi kalian sudah memahami terkait apa yang akan nanti kita bahas di sini, ya. Selanjutnya di sini Pak Tio akan memberikan sebuah kasus ya, sebuah masalah dari sebuah video ya. Di sini coba Bapak putarkan sebuah video, nanti tolong dipahami terkait sistem kerja dari otot dan tulang pada tubuh. Yang pertama, dapat menerima rangsangan dari sistem syaraf. Nah, pasti sudah pada tahu ya semuanya. Nah, yang kedua, dapat berkontraksi dan berelaksasi. Nah, ini ada contohnya. Baik anak-anak, bagaimana videonya tadi? Sudah dilihat ya, dipahami terkait apa yang sudah Bapak munculkan dari video. Kira-kira dari video tadi terdapat sebuah masalah ya, sebuah masalah yang harus kalian pahami dan harus kalian pecahkan. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian, kelemahan otot yang terjadi pada orang tertentu diakibatkan oleh apa anak-anak? Mungkin Agilia. Hilangnya fungsi saraf. Oke, menurut Agilia pada orang stroke itu
mengalami kelumpuhan ya, kelemahan anggota gerak itu karena hilangnya fungsi saraf ya. Terima kasih di sini yang sudah menjawab dari masalah dari video tadi ya. Jadi salah satunya fungsi otot tadi adalah untuk sebagai organ penggerak yang ada pada tubuh manusia ya. Jadi sangat berhubungan sekali ya dengan masalah yang terjadi pada video tadi pada pasien mengalami kelemahan otot dengan pasien dengan kondisi stroke. Dia anggota geraknya menjadi terganggu ataupun menjadi tidak berfungsi secara maksimal. Di sini Pak Tio akan menjelaskan di materinya adalah yang perlu kalian ketahui adalah otot itu memiliki 3 tipe ya. Jadi ada tipe otot kemudian otot dan otot rangka. Kemudian yang ketiga adalah otot rangka. Nah, dari namanya di sini juga sudah jelas kalau otot ini berada pada kerangka tubuh manusia. Ya, gunanya untuk apa Pak? Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi dari masalah video tadi ya. Jadi otot ini adalah berfungsi untuk menggerakkan tulang. Oke, dari gambar ini mungkin ada yang mau ditanyakan, Cah? Iya, Putih, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Pak, otot jantung itu apa termasuk otot polos? Terima kasih dari pertanyaan dari Putih. Jadi pertanyaan adalah, apakah otot jantung itu termasuk otot polos? Jawabannya adalah, jadi struktur bagian otot itu seperti ini anak-anak. Ya, kurang lebih otot itu seperti sebuah seperti sebuah bambu ya, bambu yang memiliki ruas-ruas. Jadi di dalamnya itu ada bambu kecil-kecil yang dibungkus oleh bambu yang besar, sehingga terbentuklah sebuah struktur bagian otot. Nah, salah satunya adalah berada pada tendon. Tendon itu adalah bagian yang menali atau yang mengikat otot sehingga otot itu tadi bisa menggerakkan tulang. Biar tidak ngantuk ya. Coba kita lakukan gerakan cuci tangan dulu anak-anak. Ya. Masih ingat gerakan cuci tangan yang kita lakukan di kelas 10 kemarin? Coba semua kameranya diaktifkan biar nanti Bapak bisa tahu bagaimana gerakan yang nanti akan kita lakukan ya. Kalau kalian tahu, kalau kalian ingat juga bagaimana sih gerakan cuci tangan, kita mulai dari gerakan mengusap telapak tangan kita ya sebanyak 4 kali. Kemudian kita selanjutnya anak-anak? Gimana? Sudah semangat lagi ya untuk memulai pembelajarannya? Oke. Baiklah, kita lanjutkan pembelajarannya. Kalau tadi Pak Tio sudah membahas tentang otot, sekarang kita bahas tentang tulang. Ya. Tulang pada tubuh manusia itu kurang lebih ya sekitar 200 tulang. Nah, coba dari gambar ini apa yang kamu dapatkan teman-teman, anak-anak semua? Apa yang kamu bisa peroleh dari gambar ini? Helen mungkin? Bisa menegakkan tubuh manusia. Oke, pendapat dari Felin dari gambar ini kita bisa tahu ya bahwa tulang itu bisa membuat tubuh manusia itu bisa berdiri. Ya, terima kasih Felin, pendapatnya luar biasa. Jadi tubuh manusia itu kalau ibaratnya tanpa tulang, bisa dibayangkan ya tubuh manusia itu tanpa adanya tulang, tubuh manusia tersebut tidak akan bisa berdiri tegak seperti di gambar ini, ya kan? Jadi tubuh manusia itu dengan adanya tulang itu bisa berdiri tegak sehingga bisa menyokong ya dari tubuh manusia. Nah, ada 3 jenis tulang. Kemudian dari tulang rawan. Nah, dari namanya sudah jelas ya tulang keras. Jadi otomatis tulang keras ini adalah tulang rawan yang membentuk tulang keras atau klasifikasinya yaitu pertumbuhannya tulang rawan berakhir pada masa dewasa. Baik. Kemudian nah ini setelah tulang tersebut menjadi keras, nah ini seperti tulang kita itu ada sekitar 206 tulang atau 206 buah tulang yang terbagi menjadi 2 bagian besar. Ini adalah seperti yang saya katakan tadi, ini adalah tulang-tulang yang membentuk pada kepala manusia, ya, atau tulang kerangka pada tengkorak, ya. Gambarnya seperti ini ya.
Kemudian ada tulang bagian vertebra. Vertebra itu adalah tulang belakang, ya. Ada vertebra cervicalis, ada vertebra thoracalis, ada vertebra lumbalis, kemudian ada vertebra sacralis dan vertebra coccygeus, ya. Ya mungkin Eka ada yang bisa dijelaskan ke temannya. Ada berapa jumlah ekstremitas bagian bawah, Eka? Ada 62. Oh ya. Ini kita LKPD ya. Bapak akan kirimkan sebuah, harus kalian baca dan harus dikerjakan. Terus apa Pak isi dari LKPD tersebut? Jadi dalam LKPD tersebut sekalian kelompok yang nanti kelompoknya itu murid. Jadi nanti tugasnya adalah membuat standar operasional prosedur untuk pemeriksaan otot dan tulang. Nah, kita sepakati untuk tugas ini kita akan presentasikan di yang kedua ya. Teman kedua kita nanti akan membahas tentang bagaimana sih mungkin kalian bisa cari setelah ini dari pembahasan kita ini. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Kalau belum ada yang tanyakan, kita simpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Jadi kesimpulannya adalah sistem otot dan tulang atau disebut dengan muskuloskeletal ya. Kita pelajari tentang otot dan tulang. Otot itu perlu kalian tahu, ada beberapa otot pada manusia ya. Kira-kira ada berapa otot tadi, Putih? Ada 3, Pak. Mungkin Valen bisa menambahkan, ada 3 itu apa aja? Jadi, kalau orang terkena suatu penyakit, kira-kira penyakitnya apa anak-anak? Yang tidak bisa menggerakkan ototnya kira-kira? Orangnya Dengan saraf otot, Pak. oh ya, gangguan otot ya. Jadi otot tersebut kalau tidak bisa kita gerakkan, itu bisa mengalami masalah yang mengalami gangguan saraf otot. Nah, tadi sudah kita bahas salah satu dari saraf otot adalah orang ATVA ya, seperti itu. Kira-kira tadi fungsinya kerangka, kira-kira apa aja tadi yang sudah kita bahas? Fungsi dari kerangka adalah untuk ya, jadi salah satu fungsi tulang itu adalah sebagai penyokong tubuh kita. Bisa kita simpulkan bersama-sama ya pada pagi hari. Perlu Bapak ingatkan bahwa pembelajaran kita pelan ya. Oke, dari pertemuan berikutnya nanti pemeriksaan atau pemeriksaan di otot tulang. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian. Silakan dipimpin salah satu untuk berdoa. Sila doa mulai. Doa selesai. Berdoa, semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Tetap jaga protokol kesehatan. Jaga kesehatan juga. Kalau kalian beraktivitas, hati-hati ya. Semoga beraktivitas dengan lancar dan tetap diberikan kesehatan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang mungkin tidak berkenan diakan. Ini kegiatan kita pada siang hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.